Untuk pasangan Sagittarius di bulan Juni 2020, apa yang dia rasakan terhadap kamu, apa yang dia pikirkan, bagaimana hubungan kalian menurut dia. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk pasangannya Sagittarius. Buat teman-teman Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising Sign, kalian laki-laki ataupun perempuan yang single ataupun yang sudah relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Untuk pasangan Sagittarius di bulan Juni 2020, apa yang dia rasakan terhadap kamu, apa yang dia pikirkan, bagaimana hubungan kalian menurut dia. Dan juga guidance untuk love life-nya Sagittarius bersama pasangannya. Kartu pertama adalah Death card. Lalu ada Page of Wands, Six of Swords, The World, The Magician, King of Cups, The Wheel of Fortune, Ten of Coins, dan juga Nine of Coins. Di bottom of the decknya adalah The Sun. Lalu untuk jumping card atau additional adalah Page of Cups. Untuk Sagittarius, beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan seorang fire sign dari Aries, Leo, dan ada juga Sagittarius juga. Lalu ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Dan untuk spesifik zodiaknya ada Scorpio, ya. Juga ada Virgo, Aquarius, ya, dan juga fire, water sign. Di sini Death card ini bisa menggambarkan perubahan ya. Perubahan yang tidak direncanakan oleh kamu. Mungkin sometimes kamu harus menerima perubahan itu tanpa bisa berbuat banyak untuk mengubahnya. Oke. Seperti harus dihadapin dengan tegar, dengan kuat, dengan sabar, dan juga keep moving forward atas apapun yang dilakukan oleh perubahan itu sendiri. Ya. Tidak menutup kemungkinan ini juga bisa menggambarkan bahwa adanya hubungan yang putus atau berakhir.
total. Oke. Kalau gue lihat sih ini seperti ke arah perubahan yang lebih baik ya. Walaupun sometimes nyesek, tapi ada life cycle changing yang harus kalian ikuti alurnya. Kita nggak bisa untuk menerjang ombak atau melawan arus gitu ya. Yang itu bisa aja menghimpit kita sendiri atau membahayakan kita sendiri. Tapi kalau kita mengikuti alur itu atau arus kemana life cycle is turning atau changing, dan kamu akan bisa untuk menghadapinya. Nah itu pun yang dilakukan oleh pasangan kamu, ya kan? Dia mengikuti alur dan ini adalah life cycle changing buat dia. Dari sini ada new beginning ya, yang kalau dia memiliki keinginan, tujuan, goal atau something yang dia harapkan, dia akan bisa untuk mewujudkannya karena segalanya itu ada dan available untuk dia untuk meraih kesuksesan, untuk meraih apa yang dia inginkan. Dan balik lagi ke dia, free will masing-masing ya, apakah dia mau melakukannya, apakah dia mau berusaha atau what they gonna do, okay? Dan di sini dia punya mastery atas segala hal. Dia punya kelebihan dan dia bisa mempergunakan kelebihan-kelebihannya itu untuk show off ke kamu ataupun untuk menunjukkan ke kamu kemampuan dia dalam banyak hal ya. Di sini ada sesuatu hal yang harus berubah, mau nggak mau harus diubah gitu ya. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang pindah tempat tinggal karena suatu keadaan yang nggak memungkinkan lagi, atau ada problem di sana, atau maybe seperti losing job gitu ya, dan dia harus meninggalkan apartemennya lalu pindah ke rumah orang tuanya, or could be anything. Dan di sini dia akan menghindari suatu permasalahan atau keluar dari suatu problematik situasi yang itu seperti mau digimanain juga nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Ada suatu siklus yang berakhir dan juga ada new beginning dari hal yang berakhir itu, ada pembaruan. Dan dalam pembaruan ini dia akan seharusnya lebih optimis ya. Dia seharusnya bersyukur dan juga lebih bergairah untuk facing what is the new, ya kan? Gue juga melihat bahwa akan ada komunikasi antara dia ke kamu, dan juga ada permintaan maaf, mungkin ada pernyataan cinta, ada yang minta ada yang getting to know each other gitu ya, dan juga mungkin ada yang ditembak atau dilamar dari pasangan kamu ke kamu. Dan it feels like dia punya hati ya, dia punya interest ke kamu. Dan dia akan menunjukkannya dengan cara kontak kamu ataupun ngomongin hal ini ke kamu. Beberapa di antara mereka juga ada yang mungkin ngajak kamu pergi ke suatu tempat, entah jalan-jalan, travel, holiday, ataupun moving away dari suatu keadaan bersama dia ke tempat yang lain. Nah, the Wheel of Fortune ini bisa menggambarkan suatu hal yang di luar power dia, yang berjalan gitu ya. Bisa juga karma, bisa juga roda kehidupan yang akan selalu berubah-berubah ya. Things not always the same all the time, akan selalu ada perubahan. Dan sometimes perubahannya itu ke arah yang downfall, ke arah yang gak enak, tapi sometimes juga justru malah up level gitu ya. Nah, semoga apa yang kamu alamin adalah mengarah ke perubahan yang baik ya, atau yang terbaik. Gue ngeliat di sini bahwa ada kemakmuran. Jadi perubahan ini akan membawa kamu ke abundance yang lebih ya, kemakmuran yang lebih stabil, dan juga kerukunan antara
satu sama lain dalam keluarga. Mungkin juga reunian, rekonsiliasi, ya, jadi lebih akrab dengan sesama orang di rumah gitu ya, atau dengan anggota keluarga yang lain. Dan juga ada kesehatan ya, kesehatan yang bagus untuk dia dan keluarga dia. Kalau kamu sudah menikah, berarti keluarga kalian ada abundance, rezeki yang lebih ya, bahkan komplit, melimpah. Oke. Ini bisa menjadi karma baik kalau dia selama ini do the best as they can. Oke. Lalu pasangan kamu, dia sendiri sangatlah berkecukupan ya. Mungkin karena dia pindah tempat atau mencari pekerjaan di tempat lain, dan dia bisa mendapatkan karir yang lebih bagus dan juga lebih independen ya. Mungkin dia berpetualang merantau ke suatu tempat sendiri gitu untuk mencari job, dan dia mampu untuk berdiri sendiri ya. Seorang yang independen, yang bisa memanfaatkan kelebihan dia, kemampuan dia secara maksimal untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan atau yang ingin dia dapatkan. Dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang jadi long distance relationship karena dia harus pergi ke satu tempat. Beberapa di antara kalian mungkin juga ada yang seperti break up ya. Break up mungkin, dan dia akan move on di bulan Juni ini. Dia nggak akan clinging lagi sama kamu. Dia bisa berdiri sendiri, dia bisa berdiri lagi. Dan juga they will feel better ya dari past relationship. Sagittarius, pasangan Sagittarius Juni 2020. Kartu pertamanya adalah The Tower, Another Man, Labyrinth, Anchor, Mouse, Heart, Side, Bird, dan juga Child. Di bottom of the deck-nya adalah Star. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada yang ada tentang kehamilan ya, atau melahirkan anak. Kalau dia perempuan, kalau dia adalah laki-laki ya, mungkin kamu yang hamil, dan juga ada mungkin beberapa di antara kalian ada yang baru aja melahirkan ya, atau dapat kabar tentang kehamilan. Ada juga beberapa di antara kamu yang memiliki child issue dalam suatu hubungan ya. Entah mungkin ada seorang anak yang bapaknya itu bukanlah si A tapi si B gitu ya. Another man yang sebenarnya bapak aslinya dari anak ini. Ada juga isu kehamilan di mana ada seseorang yang hamil di luar nikah dan laki-lakinya mungkin menolak atau menyarankan aborsi karena khawatir atas pandangan publik atau kondisi yang tidak memungkinkan. Dan mungkin ada seseorang yang menyarankan untuk melakukan aborsi karena they think it's not their child gitu ya. Dia ngerasa itu mungkin bukan anak dia, tapi anaknya orang lain. Dan it could be complicated. Entah pasangan kamu atau kamu yang mengalaminya. Seseorang ini yang entah dia lagi hamil atau enggak ya, could be anyone. Mungkin dia mengalami suatu kesedihan yang benar-benar dia sedih banget atas apa yang dia alamin. Dia galau, dia dilema karena mungkin kondisi yang gak memungkinkan di saat dia menghadapi itu. Tapi kalau seandainya dia melihat situasi dia dari perspektif yang lain atau sudut pandang yang berbeda,
seharusnya dia mensyukuri pemberian itu atau karunia atau hal apapun yang lagi dia alami itu sebagai suatu enlightenment gitu ya, sebagai suatu berkah mungkin ya. Jadi tergantung kamu melihat situasi itu dari menyedihkan atau bahkan itu malah bisa bikin kamu lebih bangkit, lebih semangat dan lebih menaruh faith sama universe gitu ya. Desainnya ada 2 ya. Ini menggambarkan suatu optimisme, suatu berkat yang luar biasa. Ini juga menggambarkan happiness dan successful dalam banyak hal ya. Yang ini adalah luar biasa. Dan mungkin juga akhirnya kamu bisa melihat segalanya dengan jelas atau ada enlightenment yang kamu dapatkan dari situasi buruk yang pernah kamu jalani. Bisa kamu atau pasangan kamu, oke? Terus buat Sagittarius perempuan yang memiliki pihak ketiga, another man, laki-laki yang lain ini mungkin juga hubungan kamu dengan dia, dengan pihak ketiga ini kandas ya. Karena maybe this man, orang ini masih searching for another person, atau kalian terlalu ada banyak gap, terlalu ada banyak perbedaan mungkin, atau banyak masalah yang complicated untuk dijalani dalam relationship ini. Oke, ini bisa another man ya, misalnya cowok yang lain, laki-laki yang lain, atau kalau nggak ada cowok yang lain dalam kehidupan kamu, ini bisa juga dia, tapi karakter dia itu agak sedikit not nice ya, not a good boy actually. Mungkin dia seringkali ngelakuin sesuatu diam-diam dari kamu, atau dia hanya mau memanfaatkan kamu. Misalnya dia mungkin aja adalah toxic person ya, yang seringkali mengganggu dan ngumpet-ngumpet, unfaithful gitu ya, atau untrustworthy seseorang ini, dan bikin kamu seperti banyak sekali batasan-batasan, bikin kamu gak bebas untuk melangkah gitu ya. Atau mungkin orang ini merasa seperti hubungan kita gak ada perkembangan gitu ya, mau ke kanan atau ke kiri tetap aja begitu aja gitu ya. Jadi seperti udah dibatasin, mungkin hanya just as a friend with benefit, atau hubungan tapi nggak sampai ke arah menikah gitu ya. So it's just boyfriend girlfriend but not for married things, maybe kayak gitu ya. So sometimes itu akan melelahkan karena seperti kamu menjalani hal yang akhirnya nggak ada jalan keluarnya atau nggak ada masa depannya. Depends, tergantung perspektif kamu. Kalau kamu nggak masalah ya it's not gonna be a problem, but kalau kamu merasa itu adalah suatu hal yang bikin kamu anxiety, yang bikin kamu ngerasa losing time gitu ya, buang-buang waktu, dan it's gonna be a problem. Okay. Orang ini, pasangan kamu atau siapapun yang kamu rasa resonate, punya hati ke kamu ya. Hanyalah sometimes dia mungkin agak sedikit kasar, dia agak sedikit berbahaya di saat emosional, atau maybe dia agak terlalu mengurung kamu gitu ya, membatasi semua gerak-gerik kamu, dan banyak hal ya yang bikin kamu seperti nggak bisa untuk kemana-mana. Okay. Dan mungkin karena feeling isolated ini, akhirnya ada seseorang yang memutuskan hubungan dan memutuskan koneksi ya, percakapan, dan mungkin dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Mungkin juga beberapa di antara kalian ada yang break up atau misalnya bercerai, dan
laki-laki ini memutuskan hubungan kamu dengan anak kamu gitu ya, yang jadi kamu dengan anak kamu akan sulit untuk berkomunikasi karena dia sangatlah isolated gitu ya dari kamu. Jadi anak kamu nggak bisa ngomong sama kamu, nggak bisa komunikasi sama kamu gitu ya. Ya kayaknya keadaannya memang gak enak ya, seperti akan membuat kamu kepikiran, bikin kamu sedih, galau, dan it feels like mendung gitu ya, kayak hari-hari itu setiap hari mendung. But kalau kamu mau melihatnya dari sisi yang positif atau from another perspective, it could be a good things ya. For some reason, ya mungkin kamu nggak tahu reasonnya apa, karena di The Wheel of Fortune ini everything have reason. Dan dari The World itu ada suatu siklus yang akan ditutup dan new beginning dari siklus yang baru. Oke. Ya, buat beberapa di antara kalian yang sorry to say mungkin mengalami break up dengan seseorang, it looks like it's a final end ya. Kalian harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Okay, they will not come back. Kalau kamu adalah Sagittarius, yang kamu adalah Sagittarius laki-laki ya, pasangan kamu berarti yang ada di reading ini adalah si perempuan itu. Mungkin ya dia ada sedikit ngegrogotin sesuatu dari kamu ya. They just want something from you atau take away something from you yang mungkin hanyalah seperti memanfaatkan gitu ya, dan juga diam-diam di belakang kamu mungkin dia ada hubungan dengan laki-laki lain. Oke. Dan seperti hubungan yang dirahasiakan dan bikin kamu nggak akan bebas untuk explore dia ya. Dia akan ngekang kamu dalam banyak hal karena they feel insecure ya. They feel insecure tentang hal-hal yang dia lakukan di belakang kamu. Oke. Dan kalau sampai kebenaran ini terungkap ya, ada sesuatu yang ketahuan karena ada karma ya, karma what goes around comes around. Itu akan sangatlah menyakitkan bagi hubungan ini ya. Mungkin aja ada cut off dalam suatu hubungan, misalnya putus kah atau break up. Juga ada gosip-gosip dalam hubungan kalian ya, gosip-gosip yang ya mungkin seharusnya kalian dengerin atau mungkin juga enggak gitu ya, depends. Yang pasti pembicaraan ataupun hal-hal yang kayaknya samar-samar, belum tentu jelas, belum tentu benar, tapi it's there ya. Mungkin kalian harus cari tahu dulu tentang gosip-gosip ini, apakah itu beneran, apakah itu cuma hoax or whatever ya. Terus gue melihat bahwa beberapa di antara kalian ada yang melahirkan, pasangan kamu mungkin yang melahirkan ataupun kamu. Dan ada juga wish come true ya dari pasangan kamu ini, sepertinya harapan dia ada yang terwujud, atau ada pengungkapan suatu hal yang secara jujur ya, dia akan bilang sesuatu yang jujur, atau akan ada jalan keluar dari permasalahan dia, atau bisa juga dia yang mencarikan kamu jalan keluar atas permasalahan kamu. Oke. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk readingnya Sagittarius. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.